Halo sahabat Kiens, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat pagi ya dan semangat pagi. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya saat ini ekonomi itu harus kita ciptakan. Ya, bisnis itu harus dibangun. Jangan menunggu peluang datang dan akhirnya kita sukses. Nggak bisa. Peluang itu harus dikejar. Ya, kita cari peluangnya seperti apa. Dan kabar baiknya kita sudah punya peluangnya. Ya kan, peluangnya sudah punya, dan bagaimana caranya kita bisa mewujudkan rencana masa depan dengan kendaraan ini. Potensinya sudah ada. Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman melihat dari 5 poin, paling tidak ada 3 poin yang harus kita pelajari lebih detail untuk menciptakan sebuah kendaraan. Pertama, perusahaannya. Kita harus punya yang namanya bisnis bonafide dan solid. Arti kata manajemennya bagus, keuangannya bagus, ya kan, terus produknya bagus, finance-nya bagus dan sebagainya, sehingga bisa dijadikan partnership atau itu sebagai kendaraannya kita. Nah, yang keduanya ya produk. P kedua produk, perusahaan produk. Ya. Produk juga harus bagus. Kenapa? Punya bisnis yang bagus, jika produk yang tidak bagus, ya kan, maka bisnisnya sangat sulit sekali untuk dibuat sebuah konsep. Ya, ini profitnya bagaimana? Menguntungkan nggak kira-kira kalau misalnya kita pasarkan bisnisnya? Nah, produknya juga harus ngangkat. Meskipun pabrik ke kita, ya, kita ini nggak harus ke konsumen. Kita membangun komunitas pebisnis, membangun komunitas pemakai. Jadi, pabrik ke kita, kita konsumen. Mungkin kita pangkas, pabrik ke kita, udah putus. Ya kan, pabrik ke kita aja, gitu. Distributornya kita, pebisnisnya kita, pengusahanya kita, bintang iklannya kita, dan satu lagi, konsumennya juga kita. Jadi kita ngajak teman kerja sama, dia join, dia pakai produk, dia join, dia pakai produk, join lagi di bawahnya, dia pakai produk, join, dia pakai produk. Artinya apa? Membangun komunitas bisnis dan juga membangun komunitas pemakai produk. Berarti kalau misalnya program sellingnya bagaimana? Ya, kita membangun sistem selling di dalam dunia bisnis. Kenapa? Bisnis itu sudah merangkup yang namanya selling. Jadi kita tidak perlu selling lagi, gitu. Jadi memang sudah di dalam bagian bisnis itu sendiri. Yang penting bagaimana produk bisa keluar dari perusahaan dan sampai ke konsumen. Kita pebisnisnya, kita konsumennya. Jadi kita ajak mereka sehat dan kita ajak mereka sukses. Gitu. Kalau seandainya contoh, ya kan, kita ketemu sama orang yang tidak bisa diajak untuk join bisnis, paling minimal kita bisa ajak dia untuk pakai produknya dulu. Tuh. Ya, mungkin kita secara tidak langsung akan membangun pabrik ke kita ke konsumen. Ya, mungkin sesekali mungkin bisa seperti itu. Melayani pelanggan. Tetapi fokus kita, jika kita kerja melayani pelanggan terus-menerus, maka profitnya akan menjadi active income. Melayani pelanggan dapat duit, nggak melayani pelanggan nggak dapat duit. Nah, kita harus membangun momentum, di mana momentum ini bisa menciptakan sebuah konsep. Ya, kita jual testimoninya. Sehingga apa? Ada yang mau jadi pelanggan, ayo pakai produknya. Ada yang mau jadi pebisnis, ayo rangkul. Dan kalau bisa semua orang yang pakai produknya, baik itu dia join karena bisnis, join karena produk, ya kan? Nah, ajak mereka untuk menjadi pebisnis di dalamnya. Sehingga apa? Dengan mereka pakai produk karena mereka suka dengan produk, kita ajak mereka punya duit. Sehingga apa? Sehingga mereka punya kapasitas, ya kan, untuk belanja setiap bulan, baik itu punya uang pribadi maupun tidak ada pengaruh dengan uang pribadi. Contoh misalnya saya sama tim, dan rata-rata kami belanja produk itu tidak pakai uang pribadi. Kenapa? Ada profit sharing yang perusahaan kasih, sehingga kami belanja produk itu tidak pakai uang pribadi. Contoh, saya ajak kerjasama sama si A, saya dapat profit sharing dari perusahaan, baik itu bonus sponsor, baik itu bonus pasangan, ya kan? Nah, itu profit masuk ke rekening, dan dari rekening saya bisa tempatkan ini untuk keuangan di rumah atau untuk saya belanja produk lagi. Sehingga saya belanja produk itu tidak menggunakan uang pribadi. Kenapa? Ada profit sharing yang mungkin perusahaan bisa sisihkan. Bahkan kita punya program auto maintain, di mana kita nabung dapat produk setiap bulan. Arti kata, kita membangun bisnisnya supaya apa? Konsumsi produk itu tuh tidak menjadi beban sama kita, dan kita tidak harus belanja setiap bulan. Kenapa? Sudah ada auto maintenance. Nah, ini kabar baik. Jadi produknya harus bagus. Yang ketiganya, peluangnya harus bagus. Nah, sekarang peluangnya bagus sekali, 30 kiri, 30 kanan. Ini kalau kita kejar momentumnya, ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman. Ya, 30 poin kiri, 30 poin kanan. Teman-teman langsung mendapatkan kurs.
di mana perusahaan-perusahaan lain untuk dapatin kurus itu harus kerja 1000 kiri 1000 kanan atau 500 kiri 500 kanan. Angkanya sangat besar sekali. Ya, dengan alasan nguntungin perusahaan dulu lah. Gitu. Nah, tapi ini tidak. Kita memberikan keuntungan sebesar-besarnya buat tim kerja supaya mereka lebih semangat lagi. 30 poin kiri kanan mereka dapat kurus. 75 poin kiri kanan mereka dapat sepeda motor 15 juta. 300 kiri kanan mereka dapat mobil. Ya kan? Nah, dan itu 1 tahun bisa dapat 2 kali. Jadi setiap 6 bulan ya, berapa yang kita dapetin? Besok 6 bulan dapat lagi. Gitu. Kita kejar per 6 bulan per 6 bulan. Dan akumulasi 6 bulan pertama, akumulasi omset di 6 bulan kedua, itu langsung masuk ke omset reward permanen. Kita punya 2 reward berjangka sama reward permanen. Nah, ini peluangnya bagus sekali untuk dapatkan reward permanen. Ada batu loncatan untuk teman-teman sukses lebih cepat. Kenapa? Karena penyemangatnya dapat, tangganya ada, ya, dongkraknya ada. Dan kalau ini kita kerjakan, ini bisa menjadi sesuatu yang maksimal di dalam tim kita. Ya, kalau misalnya yang keempat, yang kelima, yaitu hal teknis, ya, support system, dan yang kelimanya itu adalah aktivitas. Ya, dari nasional atau mungkin internasional. Ya, aktivitas mungkin secara sistem, baik itu dari perusahaan atau mungkin itu dari support system itu sendiri. Nah, itu teknis. Yang paling penting adalah perusahaannya bagus, produknya bagus, marketing plan atau mungkin peluangnya bagus. Ya, 3P pertama gitu. Nah, sekarang tinggal kitanya lagi. Semua sudah dikonsep, semua sudah dikerjakan. Tinggal kitanya menempatkan diri kita untuk menggunakan kendaraan ini dan menggunakan strategi yang kita terapkan di dalam support system kita, dan ini kita duplikasikan ke tim-tim kita yang ada di jaringan kita. Supaya apa? Kerja kita semakin cepat kita mencapai titik di mana titik itu adalah titik perubahan. Kita kejar titik itu, maka kita bisa sukses jauh lebih cepat. Tapi semakin lama kita kejar, makin susah. Contoh, saya ibaratkan gini. Kita mau sukses, kita harus bangun pagi. Olahraga mungkin, ya kan? Mungkin kita ngopi, atau mungkin kita baca koran, cari informasi baru, buka internet dan sebagainya. Kita bangun pagi. Jadi tujuan titik itu tuh kita kejar. Kalau misalnya kita nanti dulu lah, santai dulu lah, bangun siang aja lah, olahraganya nanti dulu lah. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan kondisi yang fit, mendapatkan sebuah peluang yang dahsyat, mendapatkan sebuah informasi-informasi baru kalau kita telat mendapatkan sesuatunya. Kenapa? Karena kita nggak berusaha ngejar. Tapi kalau kita kejar titiknya, nah sekarang kita sudah punya, ya, basicnya kita boleh ambil posisi, ya, bronze, silver, gold atau platinum. Mungkin teman-teman bisa upgrade kapanpun. Tapi pada dasarnya titik aman pertama adalah ketika teman-teman, ya, yang belum bronze segera bronze, yang sudah bronze segera silver atau gold atau platinum. Ketika teman-teman sudah mencapai titik itu, titik aman pertamanya adalah teman-teman, ya, harus sesegera mungkin menjadi Sapphire Manager supaya menjadi momentum di jaringan Anda. Ketika teman-teman menjadi Sapphire Manager, maka itu bisa menjadi pola, ya, duplikasi momentum semangat, ya, menjadi sistem di jaringan Anda, sehingga ketika Anda cepat mencapai yang namanya Cruise atau Sapphire Manager, teman-teman bisa menjadi sistem, ya, di dalam bisnis Anda sendiri. Ya, teman-teman di tim Anda akan menduplikasi Anda, sehingga apa? Pak, hari ini giliran Bapak, besok giliran kami. Ya, mungkin Anda bisa ngelangkahi leader Anda, itu lebih bagus. Semakin cepat Anda langkahi leader Anda, ya, maka Anda juga lebih cepat. Kenapa? Sukses di tangan kita sendiri. Kita boleh langkahi leader kita supaya kita mungkin suksesnya jauh lebih cepat. Contoh, hari ini mungkin dia dapat cruise, tapi hari ini kita dapat mobil duluan. Oke. Nah, sekarang tinggal kitanya lagi mau sukses atau tidak, mau berhasil atau tidak. Ya, petanya sudah ada, kendaraannya sudah ada, peluangnya sudah ada, spesifikasi sudah ada, tinggal Anda punya alasan yang tepat dan time berapa lama Anda harus mengejar yang namanya sukses. Ya, pastikan teman-teman, ya, belajar lebih banyak, konsultasi. Yang paling penting itu bukan presentasinya, tapi konsultasinya. Semakin sering teman-teman konsultasi, semakin sering teman-teman aktif untuk, ya, kejar yang namanya goal setting, teman-teman. Jadi buat goal setting dengan leader-leader Anda. Semakin sering teman-teman buat itu, ya, maka perkembangan bisnis Anda akan maksimal. Tapi jika Anda bangun bisnis tidak ada konsultasi, tidak ada duplikasi, ya, tidak ada sistem yang dikerjakan di jaringan Anda, maka siap-siap bisnis Anda nggak akan kemana-mana dan tidak akan berkembang kemanapun. Apapun paket bisnis Anda, ya, yang paling penting adalah konsultasi, duplikasi.
Ya, kalau misalnya mungkin masukin ke sistem, edifikasi, konsultasi, no cross lining itu lebih tepat sekali. Ya, sukses buat kita semua. Go Diamond.